Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa sulahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat bisa thalabul ilmi, nikmat bisa mempelajari ilmu Islam ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka ketika kita ingin menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kuncinya adalah dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu yang benar, mana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan mana yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang tidak diliputi, tidak dihiasi dengan ilmu kehidupannya atau hatinya, maka akan menjadi gelap gulita. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Maka kita bersyukur alhamdulillah bisa terus belajar, menimba ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah ingin hendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama Islam. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis kita di kitab Sahih Bukhari, bab ayyul islami afdal, yaitu bab Islam apa yang paling mulia. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Buraidah bin Abdullah bin Abi Buraidah an Abi Buraidah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebutkan di antara perawi hadis ini yaitu Abu Buraidah bin Abdullah bin Abi Buraidah an Abi Buraidah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Buraidah yang pertama yaitu namanya Buraid bin Abdullah. Dia wafat pada tahun 1403 Hijriah, 143 Hijriah. Namanya Buraid bin Abdullah dan Abdullah bin Abi Buraid, Abi Burdah. Yang pertama Abu Burdah yaitu cucunya, yang kedua Abdullah bin Abi Burdah ini kakeknya. Namanya Al-Harith atau Amir, atau kunyahnya namanya dia sendiri. Kan ada sebagian sahabat, sebagian ulama yang menamakan namanya dengan nama kunyahnya sendiri itu. Nah, Abi Burdah yang kakeknya Abi Burdah, yang pertama Abu Burdah itu cucunya, ayahnya Abdullah, kakeknya Abi Burdah lagi. Jadi kunyahnya sama. Abi Burdah juga sama. Abi Burdah yang ketiga ini siapa? Syekhnya atau gurunya. An Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa punya anak namanya juga sama, Abi
Burdah. Apa yang diriwayatkan? Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal? Islam apa yang paling afdal? Keislaman apa yang paling utama? Bagaimana menjadi muslim yang Allah pilih, yang Allah kehendaki? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya, yaitu dari lisan dan perbuatannya. Nah, ini muslim yang baik. Sama dengan redaksi yang sebelumnya, cuma ada tambahan yang sebelumnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tapi kalau ini redaksinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya Rasulullah, Islam apakah yang paling mulia? Islam apakah yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seseorang yang selamat dari lisannya, ucapannya, dan perbuatannya. Menunjukkan bahwasanya apa? Kita harus bisa menjaga tangan, perbuatan kita, dan ucapan kita. Ketika orang-orang selamat dari tangan kita, perbuatan kita, dan ucapan kita, maka itulah muslim yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada seorang muslim yang mulutnya tidak bisa dijaga, berbicara ke sana kemari, mengumbar aib orang lain dan seterusnya, maka ini bukan Islam yang baik. Maka ini bukan seorang muslim, bukan ciri muslim yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim yang baik adalah bisa menjaga apa yang dia ucapkan. Ketika dia mau mengucapkan sesuatu yang ingin dia ucapkan, dia berpikir terlebih dahulu. Dia merenungi apa yang saya ucapkan ini benar atau tidak, menyakitkan orang lain atau tidak, salah atau tidak. Kalau yang dia ucapkan nanti bakal menimbulkan permasalahan yang besar, maka apa? Dia stop, dia diam dalam mengucapkan perkataan tersebut. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, ya, atau diam. Ketika kita tidak mampu berkata-kata baik, mengajak kepada kebaikan, maka lebih baik kita diam, ya, daripada berucap tapi menimbulkan banyak dosa dan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi pernah melewati 2 kuburan. Kata Nabi, di antara keduanya ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, dan tidak diazab dengan dosa besar. Dosa yang kecil kalau menurut pandangan kita, tapi ternyata dampaknya besar ketika di akhir. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yamshi bin namimah. Orang ini sering mengadu domba antar manusia, terorang. Bilang ke si A bahwasanya si B jelek, bilang ke si B bahwasanya si A jelek. Sampai akhirnya 2 orang ini saling bertengkar dan minimal menjauhi satu sama lain, tidak berkomunikasi, perang dingin. Nah, ini mengadu domba. Itu di antara amalan-amalan lisan, ya, yang dikerjakan oleh lisan. Dia pintar mengolah kata, dia pintar merangkai kata, dan pintar dia mencari celah kesalahan orang lain. Dia sebutkan kepada orang lainnya tersebut. Sampai akhirnya 2 teman ini atau 2 kelompok ini saling bertengkar, saling berantem gara-gara 1 orang. Ini yamshi bin namimah. Dia selalu mencari cara untuk bagaimana mengganggu orang lain, mengadu domba orang lain. Nah, ini sifat-sifat yang tidak baik. Kita kalau ingin hidup nyaman, hidup tentram, maka jaga lisan yang kita miliki ini. Meskipun dia tak bertulang, tapi dia tajam, lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pedang. Kalau kita bisa jaga lisan yang kita miliki ini, maka kita pun akan terjaga dari pengaruh-pengaruh atau gangguan-gangguan orang lain. Berapa banyak orang-orang yang terbunuh gara-gara lisannya tidak bisa dijaga? Berapa banyak
orang-orang yang jauh dari Islam karena lisannya tidak bisa dijaga. Ketika sedang berbicara, dia selalu mengumpat. Ketika ditimpa musibah, dia selalu mengeluh. Dari mana pengeluhan? Dari lisan. Ya. Semua lisan ini semuanya bisa menjadi kebaikan atau bisa menjadi keburukan, tergantung kita memakainya. Ada amalan-amalan lisan, seperti kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, berdakwah dengan lisan yang kita miliki, perkataan yang kita miliki. Maka Islam yang paling afdal adalah seseorang kaum muslimin yang selamat darinya, tidak terganggu dengan orang ini dari lisan dan perbuatannya. Ini Islam yang afdal. Jadi dia bertetangga, bermasyarakat dengan baik. Dia pakai lisan untuk kebaikan. Ya. Maka di sini umat Islam adalah umat yang saling bersama-sama dengan menjaga etika-etika yang ada. Ya. Jangan sampai ucapan-ucapan biasa yang kita ucapkan menyakitkan orang lain. Mungkin di omongan kita biasa, ya. Tapi di hati orang lain itu merupakan perkara yang tidak mengenakan bagi hati dia atau menyakitkan hatinya. Maka ketika ada seorang yang sedang serius, ya, jangan kita bercandain. Atau kebalikan, ada orang yang bercanda, jangan kita seriusin. Maka apa? Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada ucapannya. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ajaklah bicara orang-orang, ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia, maksudnya ajak dialog, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Jangan kita berbicara dengan para petani atau orang-orang yang tidak berpendidikan, yang nggak pernah sekolah, dengan bahasa-bahasa sekolah, tidak akan dipahami. Ya. Jadi kita berbicara dengan kemampuan akal mereka. Jangan kita berbicara dengan anak kecil yang belum paham dengan bahasa-bahasa yang tinggi, ya. Atau kita jangan bicara dengan orang Sunda pakai bahasa Arab, atau bicara dengan orang Arab pakai bahasa Sunda, maka tidak akan pernah nyambung. Makanya perkara lisan ini sangat diperhatikan dalam Islam agar kita selalu menjaga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li bainal ahyaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjaga kedua lisan, apa di antara kumis dan janggut, yaitu lisan, mulutnya, adman lahul jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Bab yang selanjutnya, bab it'amut ta'am minal Islam. Bahwasanya memberikan makanan itu di antara perbuatan keislaman. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Islam bagaimanakah yang baik itu? Ya. Para sahabat masyaallah semangat dalam belajar. Mereka ingin menjadi orang yang terbaik. Maka tak heran kalau mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat tertinggi. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah orang-orang muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Mereka semangat dalam mengamalkan Islam. Mereka semangat dalam mempelajari Islam dan hidup di tengah-tengah wahyu turun kepada mereka. Maka apa kata sebagian dari sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki. Apa pertanyaannya? Ayyul islami khair? Islam apakah yang paling baik? Ingin tahu bagaimana sih perilaku Islam yang baik itu? Kata sahabat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tut'imut ta'am. Kamu memberikan makanan. Ya. Memberikan orang makan. Kenapa? Karena makan ini bisa menguatkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang karena kelaparan, ya, mati, meninggal. Orang karena masalah perut,
masalah makanan bertengkar, masalah makanan ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ibadahnya, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang terbaik adalah tut'imut ta'am, engkau memberikan makanan, traktir teman contohnya, memberikan sumbangan kepada fakir miskin bahan-bahan pokok. Maka ketika dalam kisah ketika Umar bin Khattab sedang belusukan dan keliling mengecek keadaan rakyatnya ketika malam hari, Masya Allah, beliau melihat ada seorang ibu-ibu sedang memasak, sedangkan anak kecilnya nangis di samping, di belakang, anak-anaknya nangis. Maka kata Umar, ya Ummi, wahai seorang ibu, wahai ibu, kenapa ini anak-anak pada nangis? Malah bertanya, apa kata ibu ini? Al-ju', mereka kelaparan. Ya. Terus apa yang kau masak ini? Ketika Umar melihat, ternyata dia sedang masak batu. Kenapa kau melakukan ini? Agar mendiamkan mereka, kata ibunya, agar mereka diam, tidur dan lupa lapar. Maka kata ibu ini, Umar tidak peduli kepada kami kelaparan, anak-anak menangis, tapi Umar tidak tahu keadaan kami seperti ini. Maka Umar bergegas ketika itu, langsung pergi ke gudang penyimpanan barang-barang, ya, penyimpanan bahan pokok, dibawakan oleh Umar sekarung gandum atau tepung, maka diaduklah, dimasaklah oleh Umar dengan tangan sendiri di tempat si ibu tersebut, dan dibangunkan anak-anaknya, disuapi oleh Umar bin Khattab. Ya. Sini menunjukkan apa? Bahwasanya makanan itu kan sumber energi seseorang. Ketika seorang tidak mau makan atau tidak punya yang dia makan, maka akan mempengaruhi kesehatannya, akan mempengaruhi produktivitasnya, ya. Beribadah tidak fokus. Maka kata Nabi, amalan yang paling afdol itu apa? Senang bersedekah, imut ta'am, memberikan makan, mentraktir teman, ya, berikan jajan dan seterusnya. Ini mungkin perkara sepele, ya. Bagi kita mungkin yang alhamdulillah Allah berikan kecukupan harta, makan pagi ada, siang ada, sore ada, bahkan malam juga, ngemil di antara makan itu ada. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, ini sesuatu yang susah. Berapa banyak mereka setiap hari berpuasa? Karena apa? Karena tidak mendapatkan makanan. Makanya cucu Nabi SAW, Zainal Abidin, di antara amalan beliau, yaitu amalan sir yang beliau lakukan, amalan-amalan yang memang tidak tahu kecuali dia dengan Allah saja, yaitu apa? Memberikan sedekah sembako setiap malam di depan pintunya orang-orang miskin di tempatnya, ya. Setiap malam jadi dia ngirimin beras, mungkin kalau kita beras, minyak, tepung, gula. Itu setiap malam pasti ketika bangun paginya buka pintu nih, orang yang membutuhkan, ya, orang miskin, ada sembako tersebut. Terus itu hampir setiap hari seperti itu. Dan tidak ada yang tahu, ini siapa yang membagikan sembako ini? Siapa yang membagikan makanan ini kepada kami? Ya, tahu-taunya setiap hari pagi ada makanan di depan rumahnya tersebut. Nah, ketahuannya kapan? Ketika beliau wafat. Ketika Zainal Abidin ini wafat, dan terlihat di bekas pundaknya ini bekas angkat-angkat barang berat, ya. Dan juga setelah kematian beliau tidak ada lagi sembako di depan rumahnya orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan sir diantaranya adalah tut'imut ta'am, memberikan makan, ini amalan yang afdal, ya. Kalla balla tuqrimuna al-yatim wala tahaduna 'ala ta'amil miskin, ya. Kalian tidak pernah memuliakan anak yatim, ya. Manusia senang kepada harta, ya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, kalian memakan harta warisan itu dengan tamak, dengan serakah, ya. Dan manusia mencintai al-khair, ya. Innal insana lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia cinta kepada harta itu berlebihan, ya. Sangat berlebihan cinta kepada harta. Maka Nabi SAW mengatakan amalan yang paling afdal ketika seseorang dalam Islam, yaitu apa?
Tut'imut ta'am, dia senang memberikan makan kepada orang lain. Menunjukkan bahwasanya apa? Islam adalah agama yang senang berbagi. Islam adalah agama yang senang memberikan kebaikan kepada orang lain. Tidak pelit, ya. Tidak hanya untuk pribadinya. Islam adalah agama sosial, peduli kepada sesamanya. Maka berdosa ketika kita kenyang dan saudara kita, tetangga kita kelaparan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Kita minta apa saja kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, contohnya, Nabi akan berikan yang Nabi punya. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau akan bertambah ketika di bulan Ramadan. Ya, ini antara bentuk amalan Islam yang afdal, yang mulia. Maka kata Nabi dalam hadis disebutkan, "Idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kamu memasak sayuran, ya, yang berkuah, ya, sayuran, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagilah ke tetangga-tetanggamu. Kadang kan sebagian kita masak enak, baunya kemana-mana, ya, tapi tidak diberikan kepada tetangga. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita tentang kepedulian kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sama muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. Sebagaimana halnya kita tidak ingin sengsara di dunia ini, maka kita pun tidak ingin sengsara kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tamu datang kepada kita, ya, di antara adabnya, sunnahnya, yaitu menjamu tamu tersebut dengan jamuan yang istimewa atau dengan jamuan yang afdal. Kita punyanya apa? Kita berikan. Ya. Tamu ini adalah keberkahan datang ke rumah kita. Ya. Maka ketika Ibrahim didatangi oleh para malaikat sebagai tamunya, maka beliau yang punya hanya ijl atau anak sapi, maka disembelih oleh beliau sapi tersebut dan disuguhkan kepada tamunya tersebut. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini adalah para malaikat yang tidak makan, tidak minum, bahkan tidak menyentuh makanan tersebut. Ya. Tapi karena memuliakan tamu, langsung Nabi Ibrahim menyembelih sapi tersebut dan memberikannya kepada tamu-tamunya. Ya. Jadi di antara kemuliaan seorang muslim, ya, itu apa? Memuliakan tamunya. Ya. Yukrimu dhaifahu, memuliakan tamunya dan memuliakan para tetangganya. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial dengan orang-orang lain. Maka apa? Upayakan kita pun bersosialisasi dengan baik dengan mereka, agar kita hidup sebagai seorang muslim menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tercipta dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik tercipta dari individu yang baik. Maka kalau kita ingin menjadikan atau ingin menciptakan suasana keluarga yang terbaik atau masyarakat Islam yang baik, mulai dari diri sendiri, dari diri kita. Ya, kita perbaiki diri kita. Ya. Kita utamakan sholat, kita utamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang meninggalkan sholat, otomatis dia mengikuti hawa nafsunya. Khalfun adha'us sholat wattaba'us syahwat. Yaitu ada generasi yang nanti di akhir akan meninggalkan sholat dan pasti mengikuti syahwat hawa nafsunya. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nasihat Nabi kepada kita semuanya. Maka jangan sampai pelit ketika kita mentraktir teman kita contohnya, atau memberikan sedikit makanan yang kita punya kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, ya, agar kita mendapatkan kebaikan dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun
pesan Nabi ketika pertama kali datang ke Madinah. Ketika Nabi masih di atas untanya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Nabi menasihati para sahabat ketika itu, ya ayuhan nas, kata Nabi, afsus salam, sebarkanlah salam, banyaklah mengucapkan salam. Ketika bertemu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini doa. Seorang muslim, ya, itu hidupnya selalu dipenuhi dengan doa, meminta kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mendoakan kebaikan kepada saudara muslimnya, mendoakan kebaikan kepada diri sendiri. Maka kalimat salam ini dari awal kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa. Semoga keselamatan bagi kalian, keberkahan Allah dan rahmat Allah untuk kalian. Maka dijawab pula waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kalian juga sama, keselamatan, ya, rahmat Allah dan keberkahan agar selalu menyertai kalian. Ini yang pertama kata Nabi, afsyus salam, banyaklah menyebarkan salam. Dan ini diantara ciri atau cara bagaimana mencintai sesama kaum muslimin. Itu afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, berpapasan, ya. Yang kedua adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wat'imut ta'am, banyaklah memberi makan, ya. It'amul miskin, ya, memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya. Agar apa? Agar harta yang kita miliki menjadi berkah. Harta yang kita miliki menjadi harta yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang berkah adalah harta sedikit tapi apa? Cukup. Buat apa harta banyak melimpah tapi apa? Merasa kekurangan terus. Kalau masalah duniawi, masalah harta tidak ada ujungnya, tidak akan puas, ya. Maka dalam Islam ada konsep qanaah. Kita menerima sedikit banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan tamak, itu tamak. Sudah diberi satu, minta yang kedua dan ketiga. Makanya kalau seorang manusia diberikan satu lembah emas, satu gunung emas, maka pasti akan minta yang keduanya. Ketika yang kedua sudah diberikan, minta yang ketiganya, terus tidak akan pernah berhenti. Urusan dunia, kenikmatan dunia tidak akan ada ujungnya. Ketika seseorang mengejar dunia, justru dunia akan lari, tidak mau mendekatinya. Tapi kalau kita mengejar akhirat, akhirat akan kita dapatkan, dunia juga akan mendekati kita. Tapi kalau urusan dunia terus setiap hari, sholat ditinggalkan, na'udzubillah, pakaian atau aurat tidak ditutup. Ada sebagian kaum muslimah atau perempuan Islam, seorang muslimah yang rela melepaskan kerudungnya, rela membuka auratnya demi pekerjaannya, ya. Padahal ada pekerjaan-pekerjaannya yang tidak menghalangi dia untuk beribadah, untuk menjadi seorang muslim yang baik, ya. Kalau pekerjaan itu mendekatkan dia atau menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan kenikmatan tapi musibah. Maka kata para ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu ujian, musibah. Diberikan nikmat kerja oleh Allah Subhanahu wa taala, masa lo bisa bekerja di tempat yang nyaman dengan gaji yang nyaman, ya, gaji yang besar, teman-teman yang baik, atasan yang baik. Tapi apa? Kerjaannya menjauhkan dia dari Allah. Maka ini bukan kenikmatan, ini musibah. Segera resign dari tempat tersebut, karena tidak akan ada keberkahan. Karena yang kita cari bukan banyak sedikitnya harta, tapi berkah. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah, Masya Allah, tapi hidupnya resah, gundah gulana, tidak tenang, galau. Karena hartanya bukan harta halal, ya, harta haram dengan cara yang tidak baik, ya. Tapi apa? Ada orang yang sedikit mungkin penghasilannya, Masya Allah, mungkin kalau kita lihat tidak banyak, tapi apa? Dia tenang. Karena apa? Hartanya halal. Karena mempengaruhi. Harta itu mempengaruhi hati kita, ya, mempengaruhi kehidupan kita.
Kalau harta yang dia dapatkan dengan harta yang halal, maka apa? Allah akan berkahi kehidupannya. Tapi kalau dia dapatkan harta tersebut dengan harta yang haram, dicampur antara haram dengan halal, tidak tahu dari mana hartanya, maka apa? Allah akan buat dia tidak nyaman dan gundah gulana. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi yang kedua, yaitu afsyus salam, yang kedua at'imut ta'am. Yang ketiga wasilul arham. Itu banyaklah menyambung tali silaturahim. Ya. Tali silaturahim, penyambung tali silaturahim itu bukan yang membalas kunjungan, kata Nabi. Laisal wasilu bil mukafi. Bukan orang penyambung tali silaturahim itu yang membalas. Ya. Ada saudaranya, entah kakaknya, pamannya, adiknya, berkunjung ke tempat dia membalas kunjungan. Contohnya, ini bukan silaturahim. Silaturahim sesungguhnya itu apa? Yang menyambung tali silaturahim yang putus. Contoh, adik kakak nih, slack, ada ada masalah duanya. Maka apa? Bertahun-tahun lamanya tidak komunikasi, tidak ada kunjungan, boro-boro ngasih hadiah, jauh pokoknya dah. Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin, 10 tahun mungkin. Nah, di antara keduanya ini ada yang memulai kunjungan, ada yang mulai memperbaiki hubungan. Nah, ini baru yang disebut dengan silaturahim, menyambung tali silaturahim. Nah, ini yang pahalanya besar. Ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba minkum an yubsathu fi rizqihi wa insyaallahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan hartanya dan dipanjangkan umurnya, maka caranya adalah falyasil rahimah. Banyaklah bersilaturahim, banyaklah mengunjungi saudara-saudaranya yang tadi punya masalah. Jadi bukan hanya membalas kunjungan, tapi kalau punya masalah dengan si fulan, dia langsung datang dan meminta maaf. Karena Islam ini agama penuh dengan kedamaian, bukan agama penuh dengan kekerasan atau perang. Enggak. Islam agama yang mudah. Yassira wa la tu'assira. Kata Nabi, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Basyira wa la tunaffira. Berilah kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Ya. Islam ini apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah lah kau menjadi lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawli. Kalau seandainya engkau keras, kasar kepada sesamamu, pasti mereka akan menjauhimu. Maka agama Islam ini agama yang penuh dengan kelembutan, damai, ya, kasih sayang kepada sesama manusia. Maka ini yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam sedangkan orang-orang sedang tertidur. Apa pahala yang akan dia dapatkan? Adkhulul jannata bisalam. Maka dia akan masuk surga dengan selamat, tanpa hisab dan tanpa azab. Para jamaah, ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling afdal itu tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jelas kata Nabi, mengucapkan salam, memulai salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu ketahui, kenal, kita tahu orang tersebut, wa man lam ta'rif, atau kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ya. Kita ucapkan salam. Ya. Walaupun itu seorang kafir, kalau kita nggak tahu dia kafir atau bukan, kita ucapkan salam nggak masalah. Ya. Tapi kalau kita tahu orang ini orang kafir jelas, ya, meskipun kita baru lihat ada simbol-simbol kekafiran dalam dirinya, ada salib atau ada apa, ya, atau Yahudi pakai pecinya khusus, maka apa? Jangan kita ucap salam kepada mereka. La tabda'u bis salam. Jangan mulai salam mengucap salam kepada orang-orang kafir. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikum.
baik kalian. Jangan kita balas dengan salam kembali. Karena adabnya adalah apa? Ucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Ya. Salam ini doa mungkin kita biasa, ternyata mengandung doa yang Masya Allah kita butuhkan doa-doa ini di kehidupan kita sehari-hari. Assalam, keselamatan. Siapa tidak ingin selamat? Kita ingin selamat dalam pekerjaan kita. Kita ingin selamat dalam perjalanan kita. Kita ingin selamat dalam tugas yang diembankan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita. Kita ingin selamat ketika di alam barzah. Kita ingin selamat ketika di padang mahsyar. Kita ingin selamat ketika menyeberangi sirat. Maka ucapan salam ini meskipun mungkin terlihatnya biasa, tapi doanya besar. Maka jangan sampai kita meremehkan ucapan salam, karena mengandung doa yang Masya Allah. Yang kedua itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak butuh kepada rahmat Allah? Semua dari kita butuh kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa menghirup udara segar. Tanpa rahmat Allah, kita tidak bisa belajar. Kita tidak bisa makan enak. Ini semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pelit kita mengucapkan salam. Masuk rumah ucapkan salam, baca bismillah dan ucapkan salam. Ketika kita masuk rumah mengucapkan salam dan baca bismillah, maka syaitan yang ada di rumah kita atau syaitan yang mengikuti kita dari luar itu tidak akan berani masuk ke dalam rumah kita. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan dua pesan ini. Yang pertama adalah apa? It'amut ta'am, banyak memberikan makan. Jangan pelit kita melakukan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 mungkin untuk mentraktir teman-teman kita, memberikan makan kepada sekitar orang-orang sekitar kita, agar kita mengamalkan Islam yang baik. Ini adalah Islam yang peduli kepada sama. Yang kedua adalah wa taqra'us salam, memberikan salam atau mengucapkan salam kepada orang yang kenal ataupun yang kita tidak kenal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.